Kita sedang menyaksikan sejarah. Apakah bumi akan tetap memberi makan kita? Di balik semangkok nasi yang kita makan, ada perjalanan panjang dari tanah, air, dan kerja keras manusia. Tapi hari ini, perjalanan itu sedang terganggu. Kita sedang hidup di masa perubahan iklim. Dan bagi petani, ini bukan cuma hanya soal cuaca ekstrim. Ini soal hidup dan mati. Soal panen atau gagal panen. Video ini akan menelusuri bagaimana krisis iklim berdampak nyata pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan ekosistem. Bukan di masa depan, tapi sekarang. Tahun demi tahun, suhu semakin meningkat. Di banyak tempat, musim tanam jadi tidak bisa diprediksi. Di India, Ethiopia, bahkan Indonesia, petani kehilangan arah. Menurut NASA dan studi dari Our World in Data, produksi jagung di dunia bisa anjlok hingga 24% dalam 2 dekade, dan ini bukan hanya angka, tapi perut-perut yang kosong. IPCC mencatat sejak tahun 1981 hingga 2008, hasil panen global menurun lebih dari 5%. Seperti jagung, gandum, padi, semuanya makin sulit tumbuh di suhu yang semakin ekstrim ini. Kenaikan suhu hingga 1 derajat Celcius bisa mengurangi 120 kalori per orang setiap harinya. Itu setara dengan menghilangkan 1 telur rebus dari menu harian kita setiap harinya. Petani kecil yang menyuplai lebih dari 30% kebutuhan pangan dunia, justru mereka paling tidak siap. Mereka kekurangan seperti teknologi, air, dan perlindungan harga. Kalau panen gagal di satu tempat, harga naik di tempat lain. Saat cuaca merusak lahan kopi dan kakao, harga minuman favorit kita melonjak drastis. Ini sudah terjadi. Tahun 2024, harga kopi di Afrika naik 2 kali lipat akibat hujan tak menentu dan hama yang menyebar cepat karena iklim. Dan ini bukan hanya tentang kopi atau coklat, ini tentang gizi dan UNICEF. Mencatat bahwa perubahan iklim memperburuk malnutrisi. Anak-anak di pedesaan Indonesia terancam kekurangan zat besi, protein, bahkan vitamin. Dengan turunnya produktivitas padi di Jawa dan Sumatera akibat pola hujan yang rusak ketahanan pangan nasional, Indonesia sedang diuji sangat serius. Pertanian tidak bisa hidup tanpa ekosistem sehat, tapi sayangnya kita menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri. Sejak 1970, kita telah kehilangan 22% lahan basah di dunia. Nilai ekonominya lebih dari 39 triliun dolar pada tahun 2050 jika tidak dicegah. Di Indonesia dalam 30 tahun terakhir, 40% mangrove hilang. Bahkan mangrove melindungi pantai dari abrasi dan menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Kerusakan ekosistem memperburuk krisis pangan. Tanpa lahan basah, tanpa kehilangan kelembapan. Dalam 20 tahun terakhir, lebih dari 2.000 gigaton air tanah menguap. Tapi belum terlambat, banyak komunitas sudah mulai bergerak. Di Tamil Nadu, India, petani menggunakan weather station mini untuk memprediksi waktu tanam terbaik. Di Brazil, sistem agroforestry mulai menggantikan ladang monokultur. Di Indonesia, program pertanian regeneratif mendorong penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan penyimpanan karbon di tanah. Tapi ini tidak cukup menurut laporan COP29, hanya kurang dari 1% dalam iklim global yang sampai ke petani kecil. Padahal mereka tulang punggung pangan dunia. Kalau tidak ada dukungan kebijakan, teknologi, dan pendanaan, kita bisa kehilangan banyak lebih cepat dari kita kira. Kita sedang menyaksikan sejarah,
tapi bukan hanya sebagai penonton. Kita bisa ikut menentukan arah selanjutnya. Apakah bumi akan tetap memberi makan kita, atau kita yang harus mulai memberi kembali pada bumi? Perubahan iklim bukan soal es di kutub. Ini soal apa yang ada dan tidak ada di piring makan kita. Jika kamu peduli pada masa depan, pangan, petani, dan bumi kita, Mulailah dari hal kecil, beli dari petani lokal, kurangi limbah makanan, dan suarakan isu di sekitarmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubah cerita ini, dan ini dimulai dari kamu.